temukan di dalam kitabnya Habib Abdul Al-Haddad. Ya, ya, ya. Makanya luar biasa itu kalau Habib Abdul Al-Haddad itu dalam kitab-kitabnya itu bisa dikatakan apa ya? Ringkasan pemikirannya Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya itu beliau tuangkan dalam kitab-kitabnya atau risalah-risalahnya itu. Jadi kalau Habib Abdul Al-Haddad itu beda itu. Ya, sekeras-kerasnya Said Qori, kalau untuk Abdul Alwi Al-Haddad, beliau itu takdim besar ke Abdul Alwi Al-Haddad tuh. Karena memang tidak didapati sesuatu yang seperti halnya habaib-habaib yang kita pahami sekarang. Iya, dia kalau dengar Al-Haddad itu dia lembut jadinya dia itu. Tapi ada juga saya baca sekarang nih, NU mempilikasikan Gufron. Tapi kenapa ini buku seperti ini dibiarkan NU? MUI bukan NU. Ah ya, MUI. Ya. Itu cepat. Ya, kan udah tahu MUI-nya yang diurusi cuma Mama Gufron, padahal kan Mama Bu Gufron itu individu. Ini loh yang ada kitabnya yang nggak diurusi. Nah, ini masalahnya. Pilih kasih tebang pilih. Itu kayak di awal-awal Nasoih itu, Kang Gingkong. Di pembahasan takwa itu. Tuh. Apa itu? Allah 2011. Itu di awal-awal kitab Nasoih Hudiniyah. Coba buka Gus. Takwa. Nah, coba buka satu halaman. Bentar, pelan-pelan. Terus. Buka lagi. Nah, di kanan. Nah, fama min khairin, atas tuh Gus, atas. Mana ya? Gelabi taqwa, mana itu? Nasab, ada nasab itu pokoknya. Bentar ya. Sambil dilihat Kang Gingkong, yang mana Kang Gingkong? Terus halaman selanjutnya. Ntar yang halaman satunya belum, yang kiri. Sebelumnya Kang Gingkong, sebelumnya. Kameranya dong. Nah, tuh. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Geser dikit nggak kelihatan di sini. Faja'alal karamata indahu bittaqwa. Ini yang benar berarti. Bil ansab wala bil amwal. Ya kan? Maka Allah Ta'ala itu menjadikan kemuliaan di sisinya adalah dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan hal yang lain. Tuh kan? Ini baru ini. Keren. Udah jadi dalil nih. Tuh. Udah. Cocok tuh, udah jadi dalil tuh, satu tuh. Mantap itu. Allah. Itu yang benar itu berarti ya, Gus Jazuli ya. Yang lain itu yang puyeng-puyeng itu. Sawer saya, Anda sudah dapat dalil tuh. Besok saya. Iya, Besok kan? saya. Kita Karena sawer beliau besok. punya ilmu, jadi beliau itu pede kalau yang Ini bisa dijadikan dalil juga ya, dan di kitab-kitab mereka. Ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syibli Al-Ba'alawi dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi fi Manaqibis Sadah Al-Kiram Al-Abi Alawi. Atsani tarkul fakhri bil aba'i wal ahsab. Mana faedah yang kedua atau poin yang kedua itu tentang meninggalkan berbangga diri dengan leluhur wal ahsab dan juga kemuliaannya. Ahsab bisa juga diartikan sebagai nasab. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di antara kalian ada di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwanya kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berfirman, bersabda, akramun nas indallahi atqahum.
Yang paling mulianya manusia di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwanya mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, inna ansabakum hadhihi, sesungguhnya nasab-nasab kalian ini, laisat bimansiyatin ala ahadin, bimunsiyatin ala ahadin, itu tidak membuat lupa bagi siapapun. Kullukum, ya seluruh kalian, Banu Adam, keturunan Nabi Adam, tafussa, apa tafussa itu? Ya ukuran satu sok, lam yamla'hu, yang tidak akan dia, yang tidak dia penuhi. Laisa li ahadin ala ahadin fadlun, tidaklah bagi setiap orang, bagi orang yang lain itu memiliki keutamaan illa bidinin wa taqwa, kecuali dengan keagamaan dan ketakwaannya. Fakafa, maka cukuplah birrajuli, bagi seorang laki-laki, an yakuna badhiyan, untuk menjadi seseorang yang mulutnya itu kotor, yang suka mencaci maki, provokasi orang lain, mulutnya kotor, bakhilan, pelit, fahishan, yang parah, jahat gitulah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nasu li Hawa, manusia itu adalah untuk Siti Hawa, wa Adam, dan juga untuk Nabi Adam. Kata fisa, manusia itu ya seperti tadi itu tempat sok, satu sok, lam yamla'hu, lan yamla'hu, yang dia itu tidak akan memenuhinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yas'alukum an ahsabikum, tidak akan bertanya kepada kalian tentang kemuliaan-kemuliaan kalian. Wala an ansabikum, dan Allah Ta'ala tidak akan menanyakan tentang nasab-nasab kalian yaumal qiyamah, di hari kiamat. Illa an a'malikum, kecuali dari amal-amal kalian. Akramukum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulianya kalian di sisi Allah Ta'ala itu adalah yang paling bertakwanya kalian. Allah. Tuh, itu yang benar. Jadi gini tuh. Gus, enggak begini, itu di kitab yang sama. Nah ini kayak saya kritik ke kitab ini. Di kitab ini itu di kitab yang sama, di lembaran yang lain kontradiktif statement yang asani ini dengan statement yang selanjutnya. Di sana ada pengelompokan nasab itu lebih mulia daripada apapun. Nah maksudnya itu yang asani ini maksudnya itu untuk nasab yang bukan selain ahlul bait. Apakah ahlul bait termasuk? Karena di sini yang di asani ini tidak disebutkan. Hatta misalnya ahlul bait itu tuh tetap di ukurannya itu takwa. Nah, ini kan gimana kita tuh cara mengambilnya gitu kan, di lembaran yang lain dia nggak seperti itu gitu. Coba Gus, halaman berapa itu? Halaman mana, Mat? Faku. Iya, maksudnya di rentetan tentang padilah itroh ini itu gitu kan, di situ kan dijelaskan tuh banyak. Mana halaman berapa? Di awal-awal pembukaan kitab-kitab, di juz awalnya. Di Mas Raw ini. Iya, Mas Rawi. Dia banyak menceritakan tentang keutamaan Ahlul Bait, ilmu, bahkan mengaji kepada Quraisy itu lebih utama kan itu. Oke. Singkong. Siap-siap, Ustaz. Pamit dulu ya, mau cari celana dulu. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya Mangga, izin mangga, turun mangga, dulu, Kak. Yai. Bareng-bareng. Gus, Oke, siap. Gus, saya Siap, izin turun mangga, dulu mangga. ya. Ya. Kenapa nggak dari Siap, tadi siap. tukang Pep? Ente turun dah. Ini mau kerja besok nih, Ustaz Yai King Kong. Gus Aziz, Siap, assalamualaikum Siap, semuanya. siap. Yang lain. Lanjut. Terima kasih, Kak Wahid. Ya. Salam warahmatullahi Ini ya. Bos, ini halaman 50, halaman 50. Oke. Halaman 50. Nah. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Idumul intisabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam, keagungan memiliki nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimu ahli baitihi 'alan nar. Dan juga pengharaman ahlu baitnya Nabi atas neraka.
Wa huwa faidatu tadhhiril madhkur wa ghayatuh. Ini adalah faidah pensucian yang disebut di dalam ayat wa ghayatuhu dan puncaknya. Idminhu ilhamul inabati ilallah. Ya karena dari itu, dari tadhhir itu terdapat ilham kembali kepada Allah Ta'ala wa idamatul a'mali salihah. Oke, yang pasnya itu mana ya? Oke. Yang pas ke Balawi gitu ya. Ya, ini sudah pas ya, apa ya memang benar kata Fakur Rokobah tadi berbeda, kontradiktif. Yang di masalah salis ini wa tahrimu ahlil bait 'alan nar. Ya, coba. Nggak, maksudnya ahlul bait itu akan di ini, Gus. Mananya itu akan diluaskan Ya, lagi gitu. Gini Gus, yang jelas Gus Aziz, yang jelas ketika ada ahlul bait, mereka mensyubhatkan adalah mereka. Di sana persoalannya. Nah, maka saya itu begini, ketika di kitab ini menyebutkan keutamaan ahlul bait, ya saya itu sepakat kalau ahlul bait yang dimaksud adalah makna sempit daripada yang 5. Kita percaya karena setuju. Al-Quran ada nas wa yutahhirukum tatiro. Hanya saja Ya. masalahnya disubhatkan oleh para habaib adalah ahlul bait yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut adalah kami. Itu Gus maksudnya. Jadi hadisnya ya. betul tapi pemaknaannya subhat. Diperluas, dimasukkan ke golongan mereka gitu maksudnya. Ya, misalnya gini nih. Ya. Misalkan ini nih, halaman 53 Gus, buka. Siap. Oke. Ya. Itu di atas nomor 2 ya. Barisan kedua. Wa imma hamluhu ala ma huwa a'ammu min ahlil baiti bin nasab au bil wala. Bentar, gimana ya? Atau langsung ke sini aja nih. Langsung ke 69. 69. Oke. I'lam arsyadanallahu wa iyyaka lil hidayah. Tahuilah semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk bagi kita. Oke, langsung ya. Anna nasabas sadatil asyraf Bani Alawi. Sesungguhnya nasabnya as-sadatul asyraf Bani Alawi mujma'un alaihi inda ahli tahqiq. Disepakati, nasab itu disepakati menurut ahli tahqiq. Mutawatirun inda arbabit taufik. Mutawatir menurut orang-orang yang memiliki taufik. Masyhurun indal ulama'il a'yan. Terkenal di sisi para ulama-ulama yang terkenal. Mazkurun fi kutubi ahli hadasyan. Disebutkan di dalam kitab-kitabnya ahli bagian ini. Artinya para ulama-ulama nasab. Wa qad itana bi bayanihi wa wadihi hujajihi wa tibyanihi, dan sungguh telah perhatian untuk menjelaskannya dan menjelaskan tentang hujah-hujahnya, yaitu jam'un katsiruna minal ulama, sekelompok orang yang banyak dari kalangan para ulama, wa jam'un ghafirun minal fudala, orang-orang yang utama, segolongan yang banyak dari orang-orang yang utama. La siyama, terlebih lagi adalah As-Sayyidul Jalil Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini ya. Khususnya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Wal Imamul Muhaddis, seorang imam muhaddis Muhammad bin Ali Alawi Khirit. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua tokoh itu Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan juga Muhammad bin Ali Khirit, atlaqa sinan al-qalami fi hadal majal. Beliau berdua itu
melepaskan ujung penanya dalam permasalahan ini. Wa atala fihi minal istidlal, dan beliau berdua itu memanjangkan pengistidlalan tentang nasab Ba'lawi. Motifnya apa? Wal hamil lahuma. Motifnya itu adalah wal hamil lahuma, motifnya ala bastil maqal, untuk menguraikan penjelasan. Ma'annahu asyharu minasyamsi waqta zawal, padahal nasab ini sudah lebih populer daripada matahari di waktu zawal, di siang bolong. Wa awdahu minal badri lailatal kamal, dan lebih jelas daripada rembulan di malam purnama, yaitu khaufa ingkari hasidin mutaghafilin, karena khawatir ada pengingkaran dari orang yang hasud, yang pura-pura lupa, wa ghabiyin jahilin, atau dan orang yang dungu dan bodoh. Au ayang kusa bi khubsi tab'ihi fi khafa, atau dapat merusak lantaran tabiatnya yang buruk dalam kesamaran. Wa yuthaqib bi dhufri hasadihi jalami tasafa, dan melubangi dengan kuku kehasutannya, hasadihi ya, bi dhufri hasadihi jalami tasafa, hal-hal yang dapat menembus pada kejernihan. Bal rubama waqa dzalika mimman dhahara alaihi athar syaqawah, bahkan akan terjatuh di dalamnya, yaitu sebagian orang yang dalam dirinya itu terdapat tanda-tanda kecilakaan, tanda-tanda celaka. Wa khatamallahu ala qalbihi, dan Allah sudah mematri atau mengecap hatinya dengan cap yang buruk. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, dan yang telah Allah jadikan pandangannya terdapat penutup, dan seterusnya lah. Jadi pada intinya ya, di Al-Masyra'ur Rawi ini ulama abad ke-11 Hijriah ini, tahu meninggalnya tahun 1080-an apa 90-an apa 50-an, itu saya lupa itu. Jadi yang memang menjelaskan secara detail tentang nasabnya Ba'lawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan Muhammad Al-Wishirit. Sebelumnya nggak ada kan? Iya, betul, mentok di situ. Dan motifnya apa? Motifnya itu karena khawatir ada pengingkaran dari yang lain. Nah, sementara untuk Ahlul Bait yang lain, misalkan Dzurriyyah Nabi yang lain, kenapa tidak sampai seperti ini ya? Karena memang mereka nggak takut diingkari. Mau diingkari ya silahkan gitu kan. Mau nggak ya bodoh amat. Betul. Nah, itulah perbedaannya. Itu. Boh. Tapi dari redaksi yang tadi, Gus, itu kok kita nggak asing gitu ya, ketika ketemu Mukibul, Habib, bahasanya itu ya kayak doktrin di kitab ini gitu kan, yang nggak percaya nasabnya Habaib, bahwa ini Habaib ini nasabnya terang seterang matahari, dan yang nggak percaya itu orang-orang hasud, orang-orang bodoh. Iya. Ini kok sama di sini ya? Kalau ya nasabnya itu sahih, nggak perlu statement-statement kayak gini, Kang Faku. Ya. Dan itu memang apa ya, satu doktrin yang sudah tertanam dari zaman dulu itu. Ya ini nih diantaranya ya. Jadi kan sering itu tidak hanya di dalam kitab ini, mulai dari Al-Burqatul Musyiqah itu sudah ada redaksi wa hadzan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama wa dzakara babut tawarikhi wal akhbar, dan seterusnya. Kayak gitu sering. Padahal mah kitab yang mana, ijma siapa? Nggak ada itu, nggak ada. Dan siapa namanya, Syekh Yusuf An-Nabhani itu ketika ngomong waqad inna sadatana ala ba'alawi qad ajma'atil ummatul islamiyatu min sairil aqtari wal aqsari ala annahum min asahi ahli baitin nubuwati nasaba. Nah itu ngutipnya ini persis dengan redaksi tadi itu. Umurnya kira-kira Gus, umurnya An-Nabhani dengan ini gimana? An-Nabhani mah tahun berapa? 1350. Lebih. 1350. Berarti dari sini beliau mengutip dari sini. Kutipnya dari sini. Dan kitab Jami' Karomatil Aulia itu tokoh misalkan seperti Fakih Muqaddam itu diambil dari kitab ini, Al-Masyra'ur Rawi.
Allah. Gitu. Lagi-lagi dicekok ya. Mm-mm. Cekok ya. Iya. Nantilah besok kita bahas itu tentang kita ganti tema aja itu Gus ini, Gus Kingkong. Siap. Besok pembahasan kita itu tentang kitabnya ini siapa? Yusuf Nabhani. Terus dikaitkan dengan Jame' Karoma bukan yang ini yang Riyadul Jannah. Jame' Karomatul Aulia juga bisa itu. Oke. Untuk memastikan bahwa beliau itu ngutip dari Masra'ur Rawi gitu. Siap. Betul. Oke, Anda ambil kitabnya dulu ya. Besok aja. Besok aja lah besok.